Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Well guys, di video kali ini kita akan ngebahas tentang alur cerita lengkap dari film Kraven the Hunter 2024. Yap, Kraven the Hunter ini adalah film Sony terakhir di semesta Sony Spider-Man Universe atau SSU sebagai penutup dari semestanya Sony ini guys. Bagi kalian yang belum join grup spoiler Telegram Jokastoi, segera join ya. Link invite grupnya sudah aku pin di kolom komentar. Dan juga jangan lupa follow official account TikTok dan Instagram Jokastoi. Oke, langsung aja kita bahas. Ini dia alur cerita lengkap dari Kraven the Hunter. Scene dibuka dengan perayaan 100 Years of Columbia. Lagu Rusia berjudul Hymen to the Red October menjadi opening pembuka film ini. Terlihat sebuah bus besar melintas di wilayah dingin bersalju bagian utara Rusia. Bus tersebut berhenti di sebuah pom bensin untuk buang air kecil. Bus mengangkat para narapidana tahanan baru yang akan ditransfer ke penjara baru. Setelah selesai, penjaga mulai mencari tahanan dengan kode 0864 dan ternyata dia adalah Kraven yang menyamar sebagai salah satu tahanan di bus itu. Nomor kode Kraven 086 merujuk ke komik Marvel pertama kali Kraven muncul di bulan Agustus bulan 8 dan tahun 1964. Mereka sampai di tempat koloni tahanan Rusia. Kraven masuk penjara layaknya tahanan lain dan bertemu teman satu selnya di mana mereka sangat membenci satu dengan lainnya. Wajah teman tahanannya yang satu itu sangat kocak dan aneh. Paginya, Kraven berlatih angkat beban namun ia diganggu dua tahanan bertato yang berkata bahwa itu adalah fasilitas pribadi dan menekan beban ke tubuh Kraven. Ia berhasil mengangkat mereka berdua dan memukul mereka. Kekuatan Kraven sangat hebat. Kekacauan ini pun Kraven ditangkap penjaga dan dihadapkan dengan pemimpin mereka yang merupakan target Kraven, yaitu Simon Charney, mafia kriminal pemimpin geng The Kirov yang sudah banyak membunuh orang-orang, wanita, dan anak-anak di seluruh wilayah. Walaupun Simon sudah dipenjara, namun ia layaknya tamu eksklusif. Penjaga tahanan di sana sudah disuap semua. Kraven memperkenalkan dirinya adalah The Hunter dan memburu orang-orang seperti Simon. Simon terkejut, takut tak percaya. The Hunter hanyalah mitos. Segera menggunakan taring harimau di karpet, Kraven membunuh Simon dan dua teman lainnya, memicu alarm peringatan para penjara. Kraven kabur dari kejaran para penjaga dengan kekuatan durabilitasnya yang hebat seperti hewan. Ia mampu melompat tinggi, berlari dengan sangat cepat, merangkak dengan sangat cepat, seperti memanjat tembok, menghindari serangan dan tembakan para penjaga hingga ia lolos. Kraven berhasil kabur. Di tengah badai salju, ia bertemu serigala raksasa dan segera menjinakkannya dengan kekuatan mata bersinarnya. Kraven langsung masuk ke dalam pesawat dan kabur. Ia berhasil membunuh targetnya. Pihak penjaga menemukan jasad asli tahanan 0864 yang identitasnya diambil Kraven, menyamar untuk masuk penjara dengan tanda tato tengkorak di leher belakang. Kraven langsung flashback ke masa kecilnya 16 tahun yang lalu, di mana ia bersekolah di sekolah elit St. Mary di bagian Amerika. Bersama adik tirinya yang ia sayangi, Dmitry Kravinov. Kraven memiliki nama asli Sergei Kravinov. Ayah mereka datang pagi itu, Nikolai Kravinov, dengan mobil pribadinya menjemput kedua anaknya Sergei dan Dmitry. Padahal mereka masih di tengah semester sekolah. Nikolai berkata bahwa ibu mereka sudah mati. Ibu mereka lemah, pikirannya hancur kacau. Padahal sudah 2 tahun Sergei dan Dmitry tak bertemu ibu mereka. Sergei pun bersedih karena kehilangan ibunya. Mereka hendak memburu singa zar atau lion zar yang luar biasa besar dan buas sangat langka dan sangat hebat. Nikolai mengajak kedua anaknya itu untuk berburu bersamanya menangkap singa zar atau lion zar. Sudah saatnya mereka berdua menjadi laki-laki sejati dan belajar cara memimpin. Nikolai adalah orang kaya dan pemimpin mafia serta segudang bisnis ilegalnya. Sergei dan Dmitry tidak bisa menolak, akhirnya menuruti kemauan ayahnya meninggalkan Amerika dengan jet pribadi mereka. Jadi mereka ini konglomerat. Nikolai mengajak kedua anak lelakinya untuk berburu dan menjadi lelaki sejati di daerah Afrika Timur, Tanzania, di mana kebetulan di tempat yang sama seorang anak perempuan sedang berwisata dengan kedua orang tuanya dan neneknya. Anak kecil perempuan tersebut bernama Calypso. Ia sangat tertarik dengan hal-hal mistik dan magis. Neneknya adalah peramal kartu tarot yang hebat, mengajarkan Calypso membaca kartu tarot. Calypso mengeluarkan 3 kartu tarot yang persis mirip dengan kartu tarot Lilia Caldero di series Agatha All Along. Calypso mengeluarkan kartu High Priestess, Tower atau The Tower Reverse, dan kartu Strength, kekuatan, menggambarkan singa atau lion.
Neneknya Calypso mengajarkan tentang warisan keluarga mereka yang super mistik, memberikannya sebuah ramuan voodoo hebat turun-temurun keluarga mereka yang dapat menyembuhkan luka apapun itu. Dan neneknya meminta Calypso menyimpan ramuan itu untuk digunakan saat waktunya telah tiba. Nikolai pun sudah mulai berburu dengan timnya serta Sergei dan Dimitri. Dan di sana terlihat ada Dr. Alexei yang berambut panjang ini. Ya, nantinya dia akan jadi Derino. Di sini Dr. Alexei seperti dicemooh dan dibully terus serta dihina, direndahkan oleh keluarga Kravinov. Terus-menerus membuatnya sangat dendam sekali. Nikolai hendak memburu singa Tsar Lion yang hebat, besar dan kuat. Namun hari itu gagal. Mereka hanya menembak rusa saja. Nikolai kecewa dengan Dimitri, adik Sergei yang masih lemah dan pengecut. Malamnya Sergei meyakinkan menguatkan adiknya bahwa si Dimitri itu bahwa dia adalah yang kuat. Jangan hiraukan perkataan bulian ayahnya. Memang kurang ajar ayahnya tersebut. Esok harinya ketika mencari singa Tsar, Sergei akhirnya bertemu singa itu. Singanya terlihat sangat besar dan sangat kuat, seperti menyukai Sergei. Sergei terpaku melihat keindahan singa Tsar. Dimitri yang melihat singa Tsar juga ikut terpukau tanpa mereka sadari mereka terlalu dekat dengan singa dan berbahaya. Secara tiba-tiba dan brutal ayahnya menembak berkali-kali singa Tsar, membuat singa terkejut dan hendak menyerang Dimitri. Segera Sergei melindungi adiknya, membuat dirinya tergigit dan berdarah-darah, menyuruh adiknya untuk pergi. Nikolai pun hanya bisa berteriak di sini. Ternyata singa Tsar membawa badan Sergei yang sekarat jauh ke tempat lain. Mereka kehilangan Sergei. Semua pasukan ayahnya dikerahkan untuk mencari anaknya itu. Dimitri merasa bersalah, kakaknya harus celaka karena melindunginya. Sergei ternyata belum mati. Singa Tsar melepaskan gigitannya dan membaringkannya ke tempat terbuka. Kebetulan Calypso dan orang tuanya sedang naik mobil wisata. Calypso memegang kartu tarot strength bergambar singa, mulai mendengar bisikan-bisikan leluhurnya dan bisikan magis. Berjalan menuju tempat Sergei dan singa Tsar. Melihat sudah ada bantuan, singa Tsar meninggalkan Dimitri. Namun tetesan darahnya masuk ke luka Sergei, membuat ia kesakitan. Segera Calypso mengeluarkan ramuan penyelamat dan penyembuh tersebut yang dari neneknya tadi dan meminumkannya ke Sergei yang sekarat, sedang dalam persimpangan hidup dan mati. Kombinasi darah singa Tsar dan ramuan Calypso yang terbuat dari ramuan mengandung sihir yang kuat memberikan power ke Sergei, kekuatan bumi, power of earth, kekuatan alam, power of nature, dan kekuatan hewan, power of animal. Setelah melihat Sergei mulai stabil, Calypso menyelipkan kartu tarot singa dan botol ramuan bekas tadi ke baju Sergei dan meminta bantuan ambulan. Helikopter ayah Sergei datang menyelamatkannya. Di rumah sakit Sergei kembali drop dan hampir mati, namun keajaiban ramuan sihir Calypso menyelamatkan hidup Sergei. Mereka segera balik ke Rusia untuk memulihkan Sergei di rumahnya. Ia mendapatkan surat peninggalan ibunya pada Sergei bahwa ia harus kuat dalam menjalani hidup, membuat Sergei menangis teringat ibunya. Ia dipanggil ayahnya ke ruangannya, berkata bahwa kejadian yang hampir merenggut nyawa Sergei dan Dimitri adalah akibat kelemahan hati Sergei, dan Nikolai meminta Sergei agar jangan jadi pengecut karena bisnis dan kerajaan mafianya dari Nikolai, ayahnya akan diwariskan ke Sergei. Adiknya Dimitri akan melanjutkan sekolah di Amerika. Sergei melihat kepala singa Tsar yang dipenggal ayahnya dan jadi pajangan, membuat Sergei sangat marah, mendorong ayahnya dan mengutuk ayahnya. Ia langsung keluar dan kabur. Ia tahu bahwa singa Tsar itu baik, menyelamatkan hidupnya. Dan terlihat singa Tsar itu menatap mata Sergei pada waktu itu seperti jinak gitu kepada Sergei. Kraven malah mendorong ayahnya kabur dari rumah, membawa uang cash dan pergi. Kraven menemukan botol ramuan Calypso dan kartu tarotnya yang sempat diselipkan ke bajunya. Sergei juga membawanya. Sergei hendak kabur malam itu, ketahuan adiknya si Dimitri. Mereka pun mengucapkan selamat tinggal. Sergei pergi pakai kapal laut ke bagian wilayah timur jauh di Rusia. Sergei ternyata kabur ke tempat bagian Siberia pelosok di mana ibu dan keluarga pernah camping di sini. Sergei mulai menyadari kekuatan supernya dan mulai berlatih. Penglihatannya tajam, larinya sangat cepat, fleksibilitasnya sangat kuat. Sergei pun tertidur dan mulai bermimpi buruk mengenai takdir dan nasib masa depannya. Ia terbangun dari mimpi buruknya menyadari bahwa ia adalah pemangsa predator. Sergei mulai menggunakan kekuatan predatornya menyerang para pemburu-pemburu liar yang jahat, membunuh hewan-hewan dengan brutal yang dilindungi Sergei. Sergei menjadi manusia liar dan pejuang di alam bebas. Ia menyulap tempat gubuknya, tempat keluarganya menjadi markas. Ia memutus hubungan dengan ayahnya dan Dimitri yang gak tahu dia di mana. Sergei pun berubah menjadi Kraven the Hunter, sang pemburu. Kraven menemukan sekelompok mafia penyelundup barang ilegal tanduk banteng langka dan mulai membunuh brutal hewan-hewanannya untuk mengambil tanduknya. Kesal dan marah, Kraven menyerang dan membunuh mereka semua. Bos mereka berhasil kabur ke London, namun Kraven terus memburu hingga ke London. Kraven bertemu Andre Leving, sang mafia yang jahat, dan membunuh bosnya si Andre, Mr. Tanglet,
di London. Craven mengambil daftar nama rekan mafia Mr. Tanglet dan menjadikannya catatan list nama target pembunuhan selanjutnya. Craven masih di London. Ia pun menonton sebuah berita bahwa lawyer bernama Samantha itu mati guys, dan ada hubungannya dengan Simon Chorney yang ia bunuh mafia di awal film, dan gengnya The Kirov yang ternyata rekan Calypso. Yap, Calypso sudah menjadi pengacara lawyer di London. Samantha dibunuh karena mencebloskan Simon ke penjara. Hal ini membuat Calypso muak dengan sistem hukum manusia yang tidak baik. Craven datang ke pemakaman dan mengejutkan Calypso dengan memberikannya kartu tarot, singa, dan botol ramuan yang digunakan Calypso 16 tahun lalu menyelamatkan Craven. Akhirnya mereka bertemu kembali. Calypso puas mendengar Craven sudah membunuh Simon di selnya karena dendam akan kematian Samantha rekannya. Craven menawarkan kerjasama dengan Calypso untuk membunuh orang-orang jahat ini dengan koneksi Calypso sebagai pengacara. Calypso pun membaca banyak sekali berita tentang pembunuhan para kriminal mafia ini yang terjadi oleh pembunuh misterius The Hunter yang ternyata adalah ulah Craven, membuat Calypso terkesan. Calypso tahu ayah Craven juga seorang mafia dan memintanya agar jauh dari ayahnya dan jangan seperti ayahnya. Calypso mengingatkan bahwa pekerjaan Craven ini bisa membuat orang-orang yang dicintainya akan terluka terancam. Terlihat Derino atau Dr. Alexei yang jadi bawahannya ayah Craven sudah sukses punya gembong mafianya sendiri. Ia terlihat sangat dendam dengan keluarga Cravenov karena ia selalu dibully dan direndahkan di masa lalu. Ia tahu bahwa Simon Chorney yang sudah dibunuh Craven di awal tadi, sekarang grupnya nggak ada pemimpin, dan ia menawarkan untuk bergabung dan menjadi pemimpin dari grup bekasnya Simon. Awalnya mereka menolak, namun setelah mengetahui Alexei bisa berubah menjadi Rino bermutasi, mereka setuju. Dmitri, adik Craven, masih di London. Ia bisa meniru suara siapa saja dengan perfect. Layaknya Bunglon, ia melabeli dirinya Chameleon. Terlihat Dmitri bermain piano di klubnya sambil bernyanyi kesukaan ayahnya, dan yap, ayahnya Nikolai ada di sana. Mereka sedang bersantai hingga utusan dari Dr. Alexei Derino datang menyerang hendak membunuh Nikolai. Terjadi tembak-tembakan di klub dan menghancurkan, membunuh semua orang. Ia akhirnya tahu bahwa musuh mafianya yang sebenarnya adalah gembong dari Alexei Sirino yang dendam kepadanya. Nikolai hampir mati. Ia kecewa dengan Dmitri anaknya yang malah bersembunyi pengecut. Derino mengetahui rencananya gagal membunuh Nikolai, membuatnya marah, menyewa pembunuh bayaran bernama The Foreigner yang memiliki kekuatan hipnotis halusinasi korban menjadi tidak bisa bergerak dalam waktu beberapa detik. Jika menatap bola matanya, The Foreigner tertarik dengan Craven karena saudaranya gembong mafia dibunuh Craven. Rino juga menemukan identitas asli Craven, yaitu Sergei Kravinov, setelah mendapat rekaman CCTV dalam flash disk yang dikirim oleh orang misterius ke tempatnya. CCTV rekaman penjara Rusia. Paginya Craven datang ke apartemen Dmitri. Ia naik lewat jendela apartemen sampai ke kamarnya Dmitri, mengejutkan adik yang sangat ia sayangi itu di hari ulang tahunnya. Mereka hendak merayakan ulang tahun Dmitri, minum-minum di klub. Mereka makan, minum, dan ayahnya tiba-tiba datang. Craven seperti gak suka ada ayahnya. Namun Nikolai mengungkapkan betapa ia merindukan Sergei menjadi anaknya lagi. Larut malam segera Craven mengantar tidur Dmitri. Craven gak bisa tidur di apartemen Dmitri karena suara berisik di tengah kota terdengar di telinganya. Ia pun jalan-jalan ke taman kota dan ketiduran di sana. Esoknya Sergei terbangun. Ia kembali ke apartemen, namun Dmitri sudah tidak ada. Di tempat tidurnya ia diculik gitu dan ada bekas darah. Yap, ia diculik oleh suruhannya di Rino. Rino mengetahui identitas Craven lewat CCTV dan menculik Dmitri untuk menjebak Craven dan menghancurkan keluarga Kravinov. Terjadi adegan kejar-kejaran di jalan menyelamatkan Dmitri. Craven menggunakan kekuatan sense, kekuatan super untuk merasakan getaran di mana sebenarnya mobil yang menculik dari si Dmitri. Craven sekuat tenaga untuk menyelamatkan adiknya itu, bahkan menarik helikopter dan juga tertarik sampai ke laut. Namun ia gagal. Akhirnya ia kehilangan adiknya Dmitri itu. Ia langsung menghubungi Calypso di kantor pengacara meminta bantuan untuk mencari 3 orang mafia dengan ciri-ciri salah satu orang Turki dengan bekas luka. Calypso segera menghubungi orang dalamnya meminta data orang tersebut. Ternyata ia mendapatkannya. Dmitri diculik di sebuah gereja kosong di Turki, dekat dengan tebing gitu di pinggir Ankara. Namun ternyata itu adalah jebakan dari The Foreigner. Foreigner lah yang merancang semuanya dan menyuruh orang dalam Calypso menyebar info. Segera Foreigner membunuh orang dalam itu. Craven mencoba menyelamatkan adiknya. Ia datang ke ayahnya untuk bisa mengirim uang tebusan 20 miliar dolar Amerika. Ayahnya menolak karena ia akan dinilai lemah. Craven pun makin membenci ayahnya. Calypso segera menghubungi Craven bahwa adiknya ada di Turki, Ankara. Craven ke sana hendak menyelamatkan adiknya. Craven datang ke gereja terbengkalai itu menggunakan racun buatannya, racun rosemary khas Siberia, tempat markas Craven. Ia membunuh banyak penjaga di sana. Namun itu jebakan. Dmitri tidak ada di sana. Ternyata sudah ada bawahan Rino yang hendak
membunuh dan ngebom Kraven dengan bazooka gitu yang ditembakkan dari jarak jauh. Dan bazooka itu pun berhasil ditembakkan, meledak di sana, membuat ia terjatuh dari atas tebing si Kraven ini. Kembali ke tempat markas Alexei Rino, ternyata Dmitri dibawa ke sini. Bersama Foreigner mereka bekerja sama untuk membuat Dmitri mengkhianati keluarganya namun menolak. Alexei juga mengiming-imingi kekuatan dengan Dmitri yang selalu dicap lemah untuk bertemu Dr. Genius, Dr. Warren yang membuat Alexei bisa menjadi Rino. Dmitri masih menolak, akhirnya ia disiksa dan disekap. Ternyata si Kraven selamat dari jatuh dari tebing. Ia menelepon Calypso bahwa semua adalah jebakan, segera untuk menyelamatkan diri. Calypso dikejar-kejar dengan bawahan Rino yang hendak membunuhnya. Kraven segera pergi mengamankan dirinya dan melindungi Calypso ke markas Kraven di bagian timur Rusia, pelosok Siberia. The Foreigner menginvestigasi tempat-tempat penyerangan Kraven. Ia menemukan bahwa racun bunga rosemary dibuat oleh Kraven berasal dari pelosok timur Siberia. Akhirnya mereka dapat petunjuk kemana si Kraven ini. Bersama Rino dan Dmitri mereka langsung menyerang Kraven di Siberia, memancingnya dan menjadikan Dmitri sebagai sandera. The Foreigner menggunakan racun bunga rosemary itu untuk membuat tembakan racun versi dirinya membunuh Kraven. Calypso dan Kraven pun akhirnya bertemu. Mereka pun selamat. Di sini Kraven menunjukkan peliharaannya seekor leopard yang setia dengannya. Mereka pun makin dekat dan mempelajari riwayat keluarga masing-masing, di mana Calypso berasal dari keluarga yang percaya hal-hal berbau sihir, mistik, dan kekuatan spiritual animisme, sedangkan Kraven adalah anak yang kabur dari masa lalu kelam ayahnya mafia, namun menemukan jalannya sendiri. Calypso melihat senjata-senjata Kraven dan memutuskan untuk mengambil panahnya untuk disimpan sebagai senjata. Kraven pun bertanya kepada Calypso bagaimana membuat ramuan seperti yang dibuat neneknya dulu. Namun Calypso berpura-pura tidak tahu, padahal ia tahu cara membuat ramuan hebat itu. Kraven mendapat telepon dari Alexei berkata bahwa adiknya akan mati jika Kraven tidak segera menemuinya. Kraven tahu bahwa mereka sudah di Siberia, dekat dengan wilayah markas hutannya. Segera Kraven dan Calypso bersiap. Pasukan bersenjata dikerahkan Rino untuk masuk hutan melacak Kraven dan membunuhnya, termasuk Foreigner yang sudah memiliki pistol tembakan racun buatannya untuk membunuh Kraven. Kraven pun akhirnya membantai satu persatu bawahannya si Rino itu di hutan dengan sangat brutal dengan jebakan-jebakan yang sudah ia persiapkan. Kraven juga diserang oleh tembakan-tembakan dari helikopter Rino. Kraven berhadapan dengan The Foreigner, mempermainkan pikirannya dan masa lalu kelamnya serta ketakutannya dengan laba-laba. Kraven melihat laba-laba banyak sekali. Kraven sekarat karena diserang oleh Foreigner dan ditembak racun gitu hampir mati. Sesaat sebelum dibunuh Foreigner, Calypso menggunakan anak panahnya menembakkan panah tepat menuju bola mata Foreigner, menembus ke kepala belakangnya. Seketika, secara instan Foreigner pun mati. Segera Calypso menolong Kraven yang sekarat untuk kedua kalinya, memberikannya ramuan voodoo penyembuh lebih banyak lagi, menyelamatkan Kraven dari kematian. Calypso akhirnya bisa menyelamatkan Kraven. Segera Kraven mengejar Rino, hendak menyelamatkan adiknya. Ia menggunakan kawanan kerbau Tanzania dikerahkan Kraven untuk menyerang pasukan Rino yang hendak kabur. Dmitri berhasil selamat. Semua pasukan Rino mati. Segera Alexei bertransformasi full menjadi Rino. Terjadi pertarungan yang epik banget dan sengit antar Kraven dan Rino, berujung dengan Rino yang mati dan Kraven mengetahui bahwa ini adalah adu domba, dan yang memberikan flash disk isi CCTV Kraven mengungkap identitasnya adalah ayahnya sendiri, Nikolai. Kraven menemui ayahnya bersembunyi di hutan. Semua adalah rencana jahat ayahnya, membunuh Rino melewati Kraven menggunakan nyawa Dmitri. Ia nggak peduli karena yang ia pedulikan adalah kekuasaannya saja. Kraven langsung membunuh ayahnya dengan menyuruh beruang memakan ayahnya. Selang 1 tahun di klub Dmitri, mereka merayakan ulang tahun Dmitri. Dmitri menjadi jahat dan mengambil bisnis haram ayahnya. Kraven sudah menasihati untuk meninggalkan semua, namun Dmitri menolak. Kraven juga melihat bagaimana adiknya bisa berubah jadi chameleon dan bisa shape-shifting, merubah bentuk wajah ke siapa saja, karena ia datang ke Dr. Warren itu dan membuat Alexei menjadi manusia hybrid gitu. Sergei pun kecewa dengan apa yang dilakukan oleh adiknya ini. Akhirnya Sergei pun mendapat warisan sebuah mantel dari singa Tsar yang dibuat ayahnya untuknya. Kraven pun memakai mantel tersebut dan berkaca serta duduk di singgasananya mirip komik akurat. Dan akhirnya film Kraven ini pun berakhir, teman-teman. Jadi itu dia ya, alur cerita lengkap dari film Kraven the Hunter ini. Semoga bisa menghibur dan menambah informasi kalian. Thank you for watching my videos. Bye bye and see you next time.